Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ancaman bagi yang meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berbagai pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Janji pahala yang tidak terhingga atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya layak menerima teguran atas kekeliruannya. Ia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya, karena seorang hamba memang harus selalu menaati perintah tuannya. Jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturan dari tuannya, sebesar apapun hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari perintah tuannya? Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman. Namun karena kasih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita jika kita mengabaikan perintah-perintahnya. Seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka kitalah yang rugi. Hadis pertama, Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'a falam yamna'u manittiba'ihi uzrun. Qalu wa mal uzru? Qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu sholatul lati shalla. Artinya, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka salat yang dikerjakannya tidak akan diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, maksud tidak akan diterima salatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari salatnya meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la salata, yang artinya tidak ada salat. Dikatakan tidak ada salat sebab keutamaan salat yang seharusnya ada, yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah, tidak terdapat dalam salatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaih berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur itu haram, dan salat berjamaah itu fardu, sehingga banyak ulama yang mendapat bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah tidak sah salatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun salatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan perintah berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak salat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak salat berjamaah,
maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Kemudian ancaman bagi yang tidak berjamaah selepas mendengar azan. Hadis kedua. An Muadz bin Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jafa'u kullal jafa'i wal kufru wan nifaqu man sami'a munadiyallahi yunadi ila sholati fala yujibuh. Artinya, dari Sayyidina Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar keras kepala, kufur dan nifak orang yang mendengar seruan muazin untuk salat, tetapi ia tidak memenuhinya. Hadis riwayat Ahmad, Tabarani dari kitab At-Targhib. Faidah, sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai perbuatan orang kafir dan munafik. Seolah-olah hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Dinyatakan dalam hadis yang lain, cukuplah keburukan dan kerugian seseorang jika ia mendengar azan tetapi tidak memenuhinya. Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Ia lahir pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil, ia belum dapat meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengawasi pasar. Suatu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpainya dalam salat jamaah subuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu an pergi ke rumahnya dan bertanya pada ibunya, "Mengapa Sulaiman tidak datang salat subuh berjamaah hari ini?" Kemudian ibunya menjawab, "Ia salat sunnah semalam. Suntuk, kemudian ia salat subuh di rumah. Karena mengantuk, ia terus tidur." Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Aku lebih menyukai salat subuh berjamaah daripada salat sunnah semalam suntuk." Kemudian hadis ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hammamtu an amura fityati fayajma'u li hazman min hatabin summa atiya qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihim illatun fa ahriqaha alaihim. Artinya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu kudatangi orang-orang yang salat di rumah mereka tanpa uzur dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab At-Targhib. Faidah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian, betapa marahnya beliau kepada mereka yang mengerjakan salat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan berkeinginan membakar rumah mereka sebagai ancaman.